warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Tepatnya besok 15 Oktober 2020, setahun saya setelah operasi meningioma, atau lebih jelasnya tumor selaput otak. Sampai saat ini penglihatan saya masih kabur. Jadi bagi teman-teman yang kebetulan ketemu saya di jalan, mohon maaf apabila saya terkesan cuek atau tidak menyapa lebih dulu, karena saya memang agak kabur dalam mengenali teman-teman atau rekan sekalian. Jadi saya cuman kenal lewat suara saja. Ini akibat karena keterlambatan terdiagnosa oleh tenaga ahli. Awalnya pada bulan Juni 2019 yang lalu, saya mengalami sakit kepala yang lumayan cukup sakit lah. Dari sana saya memutuskan untuk memeriksakan diri ke rumah sakit daerah kepada seorang tenaga ahli lah, bisa dibilang begitu. Tapi setibanya datang di sana, bukannya merujuk ke yang lebih ahli lagi, tapi di sana saya sempat sih berkata kepada dokter tersebut, bagaimana kalau kepala saya ini diperiksa di CT scan atau di MRI. Tapi apa jawaban dokter tersebut? Tidak bisa, itu karena tidak ada indikasi. Apakah menunggu orang harus lumayan parah dulu baru diindikasi? Padahal kan itu hak pasien untuk dilakukan pemeriksaan. Soalnya kita tidak bisa memeriksa pasien dengan cuman sekedar wawancara. Kan yang bayar asuransi atau pemeriksaan kan dari pasien, dari BPJS. Kenapa dilarang-larang? Kenapa tidak bisa? Kalaupun alatnya kebetulan rusak, itu harus dirujuk ke fasilitas yang lebih lain atau yang ada yang lebih tinggi. Dan setelah berobat di sana 2 kali, hasilnya begitu, tetap sakit kepala juga. Dan pada saat itu sih kebetulan mata saya sudah mengalami penglihatan ganda, itu tepatnya di sebelah kanan saya ini. Dari sana, karena ada mendengar dari orang lain bahwa ada terapi akupuntur untuk menghilangkan sakit kepala, awalnya saya cuma mengira itu sakit kepala biasa. Datanglah saya ke seorang dokter umum itu di daerah saya yang lumayan punya cukup nama. Setibanya di sana, bukannya saya mendapatkan terapi akupuntur ataupun diagnosa sakit kepala yang bagaimana, malah dikatakan saya terkena diagnosa metafisika, atau lebih tepatnya kena angin orang atau kena santet. Padahal saya tidak berpikir tidak ada musuh atau tidak ada masalah dengan orang, kenapa saya bisa kena santet atau kena angin orang. Berawal dari sanalah keparnoan saya akan hal tersebut, jadi membuat terlambat saya. Padahal sakit kepala saya semakin parah. Waktu saya terbuang percuma. Sampai pengobatan ke Dayak pun saya ikutin. Ujung-ujungnya mata saya semakin pengurangan daya pandang. Walhasil, kebetulan di daerah saya juga ada spesialis dokter mata. Coba-cobalah saya datang ke sana. Ternyata saya disuruh rawat inap. Ada sesuatu yang mengganggu saraf mata saya. Pada saat itu juga kebetulan CT scan di rumah sakit di daerah saya rusak. Jadi saya dirujuk ke rumah sakit pusat rujukan daerah. Tapi sesampainya di sana, untuk di CT scan, tepatnya di poli mata lah begitu. Harusnya sih sudah di CT scan. Saya disuruh kembali lagi setelah CT scan pada Senin depannya. Tapi setibanya di ruang perawat yang ngurusin masalah rujukan itu, ternyata saya disuruh rawat inap selama 5 hari. Padahal dari dokter spesialis matanya tidak disuruh rawat inap. Berawal dari sanalah rawat inap pertama saya di rumah sakit rujukan daerah tersebut juga terbuang sia-sia. Selama 5 hari perawatan, saya tidak dilakukan pemeriksaan CT scan, yang padahal seharusnya
di CT scan. Di situ malah saya cuman dipasang pemplon untuk masukkan obat-obatan, tapi selama 5 hari tidak ada apa-apa. Padahal mata saya masih bagus pada saat itu, tidak terkendala seperti ini. Selama 5 hari itu terbuang percuma, dan akhirnya pulang saja saya ke Barabai. Pada saat di Barabai itu penurunan penglihatan saya mulai berangsur-angsur, dan setelah 1 bulan pulang dari rumah sakit rujukan pusat daerah itu, kebetulan di rumah sakit daerah saya sudah bagus CT scan-nya. Jadi kemarin, tepatnya bulan tahun dulu, saya kesana lagi untuk mengontrol. Ternyata setelah di CT scan saya mengidap tumor meningioma atau tumor otak tepatnya. Nah, mulai saat itu penglihatan saya mulai berkurang dan sampai saat ini. Jadi yang saya alami ini adalah bisa disimpulkan, pertama karena kelalaian terdiagnosanya oleh tenaga ahli, kedua kekeliruan diagnosa yang mengatakan saya kena guna-guna padahal tidak, yang ketiga adalah kelalaian manajemen dari pusat rumah sakit rujukan daerah, yang seharusnya kalau pasien datang itu status atau buku perawatannya itu harus dilihat-lihat dulu apakah ada catatan dari dokternya, bukan sekedar cuman terima pasien antarkan ruangan tapi tidak dibaca-baca atau tidak dilihat apakah ada instruksi pemeriksaan lebih lanjut. Ini malah diantengin. Bahkan saat saya dirawat pertama kali di rumah sakit rujukan daerah tersebut, saya sampai kesakitan kepala. Di situ istri saya suruh menanyakan ke nurse station atau ke pusat meja perawat itu. Tapi di sana malah dikatakan minum saja obat yang diberikan oleh dokter itu. Selama saya dirawat di sana, saya cuma diberi obat paracetamol, asam mepinamat, sama kurkuma. Padahal saya sakit kepala. Selama minum itu, padahal diberi asam mepinamat itu menambah kesakitan saya. Sebab kenapa? Karena saya memang ada gangguan gastritis. Nah, jadi selama diberi itu nambah lagi penderitaan saya. Padahal itu tidak mempan. Untungnya saya punya persediaan obat yang dibawa dari rumah saya, malah lebih mempan itu ketimbang yang asam mepinamat tadi diberikannya. Nah, dari sanalah derita saya sampai saat ini. Nah, kiranya itu saja yang saya bagikan. Terserah Anda mau percaya atau tidak. Yang saya ceritakan ini adalah pengalaman yang saya alami. Mudah-mudahan Anda atau teman-teman sekalian jangan sampai mengalami yang seperti saya alami saat ini. Saya di sini hanya cuman berbagi cerita yang apa saya alami. Percaya atau tidak itu terserah Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini fotonya.